Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Sabri dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama, pengertian dan tujuan kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan petani adalah lembaga yang tumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk poktan dan gapoktan. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian, yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian di Hela Pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Sedangkan tujuan dari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani yaitu untuk meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani, poktan maupun gapoktan, dan meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai potensi wilayah, serta meningkatkan kinerja pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dalam penumbuhan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Selanjutnya, sasaran, keluaran, serta dampak dari pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama, sasaran. Sasaran petunjuk pelaksanaan ini adalah para penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, penyuluhan pertanian, serta kelembagaan ekonomi petani. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani, poktan maupun gapoktan. Yang kedua, meningkatnya pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan sesuai potensi wilayah. Yang ketiga, meningkatnya kinerja penyuluh pertanian melalui pengawalan dan pendampingan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Sedangkan dampak dari pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan ekonomi petani sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi petani dalam mengorganisasikan usaha dengan skala usaha yang lebih menguntungkan. Yang kedua, peningkatan jaringan kemitraan agribisnis kelembagaan ekonomi petani dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan peluang usaha dan memenuhi kepermintaan pasar yang lebih luas. Yang ketiga, peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam mereplikasi metode dan kegiatan melalui sumber dana APBD atau sumber dana lainnya. Selanjutnya, arah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani diarahkan pada 1. Peningkatan kapasitas petani berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Yang kedua, peningkatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang kuat dan mandiri. Yang ketiga, peningkatan usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan. Selanjutnya, strategi yang ditempuh dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani sebagai berikut. Yang pertama, penumbuhan dan kelembagaan ekonomi petani. Yang kedua, pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Selanjutnya, pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Pertama, penumbuhan. Kelompok tani atau poktan dan gabungan kelompok tani atau gapoktan yang telah melakukan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan daerah. Yang kedua, diutamakan pada poktan atau gapoktan yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi padi, jagung, kedelai atau disingkat dengan pajale. Yang ketiga, minimal 20% KEP
ditumbuhkan dari usaha yang dikelola oleh perempuan atau kelompok wanita tani atau KWT. Yang keempat, sasaran CPCL untuk penumbuhan KEP mempergunakan format identifikasi penumbuhan KEP. Selanjutnya, pengembangan. Yang pertama, kelembagaan ekonomi petani baik yang belum berbadan hukum atau KUB, LKMA maupun telah berbadan hukum, koperasi atau PT. Yang kedua, diutamakan pada kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Yang ketiga, sasaran atau CVCL untuk pengembangan KEP mempergunakan format identifikasi pengembangan KEP. Selanjutnya, penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama, identifikasi kelembagaan petani yang akan ditumbuhkan sebagai kelembagaan ekonomi petani. Identifikasi ini bertujuan untuk menyusun daftar dan profil kelembagaan petani yang akan memperoleh fasilitasi dalam penumbuhan menjadi kelembagaan ekonomi petani, identifikasi kelembagaan petani baik Poktan atau Gapoktan, kelompok usaha bersama atau KUB yang telah berorientasi agribisnis. Yang kedua, keluaran. Keluaran ada dua. Yang pertama, tersedianya daftar dan profil kelembagaan petani calon yang akan menjadi sasaran atau pelaku kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Yang kedua, diketahuinya kebutuhan materi pembelajaran yang diperlukan oleh masing-masing sasaran atau pelaku kegiatan. Yang ketiga, rembuk tani. Rembuk tani merupakan pertemuan di antara anggota kelembagaan petani yang dilakukan untuk membahas dan mengambil kesepakatan yang menyangkut pengembangan kelembagaan maupun usaha yang dilakukan oleh kelembagaan petani tersebut. Kesimpulan dari materi ini adalah kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian di era pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petugas teknis atau penyuluh dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dan mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah, diutamakan Poktan atau Gapoktan atau kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, serta mengembangkan metode pengawalan dan pendampingan penyuluhan pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Sedikit saran dalam kegiatan ini, mahasiswa sebaiknya lebih memahami dan mendalami makna dari penumbuhan, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.